percaya kami aman dalam Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan beri kami hati seorang murid. Beri kami telinga seorang murid. Tuhan bentuk dan tuntun umat-Mu di tempat ini. Supaya kami belajar dan memasuki tahun yang baru ini dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana, supaya biar nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Shalom, silakan duduk saudara. Sudah diberkati Tuhan. Kita memasuki tahun yang baru dengan satu semangat yang baru, dengan satu pengharapan yang baru. Saudaraku, hari ini kita akan belajar dan buka hati kita memiliki satu fondasi yang benar di hadapan Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk melihat satu firman Tuhan. Coba kita lihat dari kitab Lukas 17. Perhatikan Lukas 17 mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Silakan. Lukas 17. Lukas 17 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Judul perikop, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Saudara, anak-anak muda di tempat ini saya ingin ajak satu perkara. Dan saya ingin betul-betul kalian perhatikan ini. Karena ini akan membedakan kita dengan orang-orang kebanyakan yang lainnya. Saudaraku, ada 10 orang kusta, semuanya kena penyakit kusta. Datang berseru minta pertolongan Tuhan. Sama seperti satu jemaat datang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Datang untuk berdoa, datang untuk mendengar firman Tuhan. Semuanya datang dengan sikap yang sama. Dengan semua keberadaan mereka yang sama. Dan semuanya dilawat Tuhan. Semuanya, 10-10-nya dari orang kusta ini, semuanya sembuh. Setelah semuanya sembuh, dalam perjalanan mereka kembali, satu orang melihat ternyata kustanya sudah sembuh. Dan dia orang asing, dia orang Samaria. Ketika dia melihat bahwa kustanya telah sembuh, satu-satunya dari 10 orang ini yang kembali kepada Tuhan, tersungkur dan bersyukur kepada Tuhan, hanya satu orang ini. Lalu Tuhan berkata begini, "Bukankah semuanya sudah sembuh?" Berarti Tuhan tahu persis bahwa ketika dia melepaskan kesembuhan itu, semuanya sembuh. Lalu Tuhan berkata gini, "Kenapa hanya satu yang kembali kepada Tuhan? Di mana yang 9? Tidakkah mereka merasa perlu untuk bersyukur kepada Tuhan?" Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, saudara ditolong Tuhan, mujizat terjadi, itu bukan berdasarkan iman saudara. Itu berdasarkan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan ingin memberkati seseorang, kalau Tuhan ingin menolong seseorang, itu berdasarkan kedaulatan Tuhan. 10 orang kusta ini semuanya sembuh. Dan satu kembali kepada Tuhan. Ketika satu ini kembali, Tuhan berkata kepada yang satu ini, "Pulanglah, imanmu telah menyelamatkan kau." Kenapa hanya kepada satu orang ini Tuhan berkata, "Imanmu telah menyelamatkan kau"? Bukankah semuanya
disembuhkan, kalau semuanya disembuhkan karena iman, harusnya Tuhan berkata iman mereka telah menyelamatkan mereka. Saudaraku, pertolongan Tuhan itu tidak diukur dari berapa banyak saudara beriman. Kalau Tuhan mau lakukan sesuatu, itu kedaulatan Tuhan. Tetapi iman saudara diukur dari berapa banyak saudara bersyukur kepada Tuhan. Semakin besar rasa syukurmu kepada Tuhan, semakin besar iman percayamu. Dengan kata lain saya ingin sampaikan, kalau saudara ingin menambah kadar iman saudara, biasakan belajar untuk lebih banyak bersyukur. Semakin kita bersyukur kepada Tuhan, semakin tumbuh iman percaya kita. Nah, ini satu kunci sederhana. Kalau orang mau belajar betul-betul imannya makin kokoh, makin kuat, belajar banyak bersyukur. Nah, saudaraku, ini perlu diajarkan. Karena tidak secara naluri manusia itu bisa bersyukur. Sejak anak-anak, pada waktu kalian mungkin masih ingat pada waktu kalian anak-anak, dikasih sesuatu, papa mama berkata, bilang apa? Bilang apa? Terima kasih om, terima kasih tante. Anak-anak harus diajar karena tidak secara naluri anak-anak itu biasa bersyukur. Ini perlu diajar dan dibiasakan. Secara naluri kita merasa kita berhak menerima sesuatu tanpa harus bersyukur. Itu sebabnya orang bersungut-sungut, orang menantang negaranya, orang menantang kepemimpinan. Karena apa? Dia merasa dia berhak dibantu, dia merasa dia berhak ditolong, dia merasa dia berhak menerima sesuatu. Saudaraku, di negara-negara maju, orang bisa berkampanye untuk menuntut negaranya, memberi dia social security yang lebih baik lagi. Padahal mereka menerima yang jauh lebih baik daripada banyak negara-negara lain. Kenapa orang bisa seperti itu? Karena dia merasa berhak untuk terima. Nah, ini sifat manusia. Coba saudara bayangkan, bertanya kepada diri sendiri, kapan terakhir kali kalian disediakan makanan oleh papa mama, terus bisa berkata, thank you, terima kasih mah udah masakin ini, terima kasih diajak makan keluar, terima kasih diberi uang untuk sekolah, diberi ini, diberi baju baru dan sebagainya. Kapan saudara bisa berkata begitu? Kita merasa orang tua memang punya kewajiban untuk membantu saya. Orang tua memang harus memberi saya makan. Nah, sifat ini kita biasakan tanpa sadar. Kita pelihara, kita biarkan ini terus bertumbuh. Kapan terakhir kali saudara mengikuti ibadah dan saudara berkata kepada worship leader, tadi Samuel sama Jamin lompat-lompat. Ini mereka juga capek lompat-lompat, saudaraku. Kapan saudara nanti pulang berkata, aduh Jamin luar biasa saya diberkati, terima kasih ya. Kamu lompat-lompat bukan untuk diet, tapi memang untuk mempermuliakan Tuhan dan untuk membangun jemaat. Nah saudaraku, kita udah terbiasa untuk menganggap istilahnya take it for granted. Ya itu memang kewajiban dia, dia namanya worship leader, dia harus lompat-lompat, dia harus begini, dia harus begitu. Saudaraku, nggak ada kewajiban bagi mereka untuk lakukan semua ini. Tapi mereka lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nomor dua, untuk membangun jemaat. Nah kita sendiri yang lupa untuk bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi pernah kita ingat nggak bersyukur kepada orang-orang yang melakukan semua ini. Nah saudaraku, hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar betul-betul. Bahwa fondasi ini harus diperbaiki. Tahun ini dan selanjutnya kita hidup dengan pola pikir yang berbeda. Karena manusia ini secara default system kita nggak punya default system yang penuh dengan pengucapan syukur. Kita merasa kita berhak lakukan sesuatu. Satu kali saya ada di lampu merah. Terus kemudian seorang wanita menggendong anak ketuk-ketuk kaca jendela saya. Begitu kaca jendela saya diketuk, dia masukkan satu tangkai bunga dari plastik. Satu tangkai aja dari plastik. Dia taruh di dashboard saya. Dia katakan, Pak 30.000, tolong dibeli Pak. Saya lihat ini buat apa bunga plastik satu tangkai 30.000. Udah saya kembalikan lagi. Saya bilang gini, udah dah ini saya kasih aja 10.000 buat dia. Dia marah-marah. Begini, begitu dan sebagainya. Loh saya masih ngomong begini, tiba-tiba lampunya hijau saudaraku. Begitu lampunya hijau, bunganya diambil, uang saya direbut sambil marah-marah. Saya sampai terbengong-bengong saudaraku. Saya nyolong apa dari dia? Kenapa justru dia marah-marah kepada saya? Saudaraku, ini sifat
yang mendarah daging di antara manusia. Karena dia merasa dia berhak untuk terima dari saya. Dia berhak untuk menjual ini dan saya harus beli. Saudaraku, ini sifat manusia. Dan sifat itu membuat dia tidak lagi bisa bersyukur. Boro-boro ngomong terima kasih, ngomong sopan pun tidak. Itu uang direbut dari tangan saya. Dan dia pergi nyelonong begitu aja. Beberapa waktu sebelumnya, lama sebelumnya, ada satu orang, bukan jemaat kita, dulu sekali pernah berjemaat di sini. Saya berada di satu tempat dan kemudian dia melihat saya duluan. Begitu dia melihat saya, orang ini langsung mendekati saya. Begitu mendekati saya ketika saya sedang ngantri untuk beli makanan, dia mulai bercerita tentang masalah yang dihadapi, ini, itu, dan sebagainya. Nah, saudaraku, karena dia bercerita dengan begitu semangatnya, saya buka kantong celana saya. Saya ambil dompet saya dan saya kasih beberapa ratus ribu kepada dia. Begitu dia terima, dipegang begini duitnya. Apa ini? Apa ini, Pak? Saya nggak minta begini, Pak. Kebutuhannya begini dan sebagainya. Saudaraku, saya sampai habis perkataan. Saya bingung saya harus ngomong apa. Dia minta bantuan. Dia nggak minta bantuan, dia bercerita tentang kesulitan dia. Saya kasih uang. Dia malah tersinggung karena saya kasih mungkin tidak seperti yang dia harapkan. Saudaraku, gak lama kemudian istrinya lewat. Begitu istrinya lewat langsung dia ambil uangnya dan dia pergi. Tanpa bicara A, B, C. Saudaraku, kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, apakah kita sudah lupa tata krama? Apakah kita betul-betul sudah meninggalkan sopan santun? Boro-boro rasa syukur. Sopan santun pun kita tidak miliki lagi. Saya mulai berpikir, Tuhan, kalau ini hidup subur di antara anak-anak Tuhan, apalagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, saya ingin sampaikan, saudara perlu berubah total dalam pola pikirmu tentang hal ini. Rasa syukur itu harus keluar dari dasar hati kita. Itu bukan cuma sekedar ucapan bibir kita. Saudara harus bangun rasa syukur. Betul-betul merasa, Tuhan, aku layak bersyukur. Aku memang sepantasnya bersyukur. Kenapa? Karena aku gak layak terima ini. Justru yang terjadi hari-hari ini. Orang merasa dia layak untuk terima segalanya. Dia berhak untuk terima apapun. Sehingga dia tidak merasa perlu untuk bersyukur. Itulah yang merubah dunia ini. Dan ini akan memisahkan orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudaraku, saya ingin supaya setiap pribadi di tempat ini, sejak masa muda saudara, belajar memiliki hati yang punya rasa syukur. Ini bukan cuma sekedar ucapan di bibir, tapi hatimu penuh ucapan syukur. Kalau orang yang hatinya penuh ucapan syukur, dia tidak akan melakukan hal-hal yang justru menjerumuskan dirinya sendiri. Semua dia merasa dia yang berhak. Itu semua karena saya. Ada seorang suami yang sudah sukses, menjadi seorang pengusaha besar, menjadi seorang CEO dari satu perusahaan besar. Dia naik satu mobil yang sangat mewah, katakanlah mobil Cadillac gitu ya. Di sebelahnya istrinya duduk. Ketika dia dalam perjalanan menuju ke satu tempat, dia melihat bahwa bensinnya mulai kosong. Dia melihat ada satu pom bensin, dia berhenti masuk. Dibuka kaca jendelanya. Dan dia panggil orang yang sedang melayani di pom bensin. Katakan namanya si Udin. Udin, isi pom bensin saya. Sang suami tidak keluar. Tapi istrinya keluar. Istrinya keluar dan dari kaca spion sang suami melihat istrinya sedang bercakap-cakap dengan si Udin. Dan sekali waktu istrinya cekikikan dengan si Udin. Lalu istrinya seperti mengenal Udin sejak lama. Suaminya melihat, ini kok istrinya seperti ketemu teman lama. Selesai dibayar, sang suami pergi, istrinya naik kembali ke mobil. Di perjalanan sang suami bertanya gini, kamu ngomong apa sama tukang bensin tadi? Oh, itu teman saya. Sesungguhnya itu bekas mantan pacar saya dulu. Sang suami berkata gini, kamu beruntung, kamu menikah dengan saya. Coba kamu dulu pacaran sama si Udin itu. Dan kamu menikah. Kamu akan jadi istri penjaga pom bensin.
Istrinya tersenyum dan dia kata gini, suamiku, kalau aku menikah dengan si Udin akan menjadi CEO perusahaan terbesar dan kamu akan jadi pom bensin. Tukang bensin. Saudaraku, ini pola pikir kita. Kita merasa semua karena saya, semua hak saya. Sayalah yang membuat ini semua terjadi. Sayalah yang melakukan ini semua bisa ada seperti ini. Saya berhak ini, saya berhak itu. Saudara bisa mengerti? Ini pola pikir, pola pandang kita. Kita berpikir bahwa semua itu berkisar, berkeliaran di sekeliling kita. Semua itu terjadi, it's all about me. The center is me. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk betul-betul memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya ingin ajak saudara untuk melihat satu fondasi yang betul-betul akan merubah pandangan kita. Coba saya ajak saudara untuk melihat dari Lukas 18. Lukas 18, coba perhatikan mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Judul perikop, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat yang ke-9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Saudaraku, ada dua orang, dua-duanya datang ke rumah Tuhan. Dua-duanya seperti church goer, orang yang pergi beribadah kepada Tuhan. Satu orang yang sangat diberkati Tuhan, orang Farisi, the Pharisee. Saudara tahu, orang Farisi itu adalah orang-orang yang tersohor di masyarakat. Mereka diperlukan, bahkan mempunyai posisi yang terhormat di dalam masyarakat. Umumnya mereka menjadi salah satu orang-orang terkemuka di masyarakat, tokoh masyarakat. Mereka sebagian aktif di dalam pemerintahan, orang-orang yang menjadi panutan, terhormat di pemerintahan. Di masyarakat mereka dihormati. Secara usaha mereka berpengaruh dalam masyarakat. Itu orang Farisi. Tapi bukan hanya itu. Orang Farisi juga orang yang dihormati dan mempunyai posisi yang baik di dalam rumah Tuhan. Di dalam bait Allah mereka duduk di tempat-tempat terhormat. Mereka menjadi seperti majelis gitu ya. Orang-orang yang sangat-sangat terhormat. Di masyarakat mereka dihormati. Di dalam rumah Tuhan mereka dihormati. Karena mereka mempunyai standing yang luar biasa. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dalam tracknya Tuhan sedang diberkati, dipakai Tuhan untuk tujuan yang luar biasa. Itu orang Farisi. Yang kedua adalah pemungut cukai. Pemungut cukai seringkali juga disebut sebagai sampah masyarakat. Orang-orang buangan, orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Orang-orang yang tidak terhormat karena dianggap mereka berpihak kepada tentara Romawi, tapi mereka menindas bangsanya sendiri. Mereka orang-orang yang dianggap orang pecundang, orang yang sangat tidak diharapkan dan seringkali di dalam Alkitab pada zaman itu orang-orang pemungut cukai ini dikelompokkan atau disejajarkan dengan para pelacur, para perampok, para penjahat, itu orang-orang seperti ini. Jadi orang-orang yang tidak diharapkan, tidak dianggap, dua-duanya datang ke rumah Tuhan. Saudaraku, saudara lihat apa yang terjadi ketika dua-duanya datang ke rumah Tuhan.
Orang Farisi berdoa begini. Dia berkata begini kepada dalam doanya, ayat 11. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku bersyukur, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Pemungut cukai berdoa juga. Dia berdoa begini, dia tepuk-tepuk dadanya. Dia katakan, ya Tuhan, aku enggak layak di hadapanmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang mana yang bersyukur? Orang Farisi jelas-jelas bersyukur. Mengatakan dengan ucapannya, ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Sebab aku tidak seperti ini, tidak seperti itu, tidak seperti ini dan sebagainya. Aku bukan orang jahat, aku bukan orang lalim, bukan perampok, bukan pemungut cukai. Pemungut cukai tidak sekalipun berkata dari mulutnya, aku bersyukur. Tapi kemudian firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata gini, pemungut cukai ini pulang sebagai orang yang dibenarkan. Alkitab mengatakan hanya karena iman manusia dibenarkan. Bukan karena perbuatannya. Tetapi justru orang yang tidak bilang dia bersyukur, ini yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Nah, ini satu kebenaran yang saudara perlu betul-betul tangkap. Ucapan syukur bukan cuma sekedar ucapan di bibir. Saudara bisa berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Saudara bisa angkat tangan, menari-nari di hadapan Tuhan, seakan-akan kau bersyukur. Ucapan syukur bukan semua itu. Itu hanya sebagian daripada manifestasi orang yang bersyukur. Tapi ucapan syukur, pengucapan syukur, itu adalah sikap hati saudara dan saya. Apa yang membedakan antara orang Farisi dengan pemungut cukai? Yang beda adalah sikap hatinya. Orang Farisi, dia merasa berhak untuk datang ke rumah Tuhan. Pemungut cukai, dia tidak berhak untuk datang. Orang Farisi, dia merasa berhak untuk diberkati. Dia merasa berhak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Pemungut cukai, dia nggak berhak. Dia nggak punya hak apa-apa. Itu sebabnya dia pukul-pukul dadanya. Dia katakan, aku tidak pantas datang ke tempat ini. Dia berdiri jauh-jauh. Dia menyembunyikan diri. Karena dia tahu dia tidak berhak. Saudaraku, ucapan syukur itu adalah sikap hati yang keluar dari dasar hati kita. Bukan karena kita merasa berhak. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Seberapa jauh saudara menanamkan di dalam hatimu sendiri rasa syukur kepada Tuhan. Rasa syukur untuk apa yang Tuhan sudah buat. Contohnya sederhana. Apakah engkau merasa berhak terhadap apa yang kau terima? Kalau engkau merasa berhak terhadap apa yang kau terima, engkau tidak akan bisa mengucap syukur. Tapi kalau engkau merasa tidak berhak, engkau akan betul-betul berusaha untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu bedanya. Orang yang merasa berhak, dia akan menuntut bagiannya. Dia akan menuntut hak-haknya. Itu orang yang berhak. Orang yang tidak berhak, dapat sedikit pun, dia akan merasa, wah luar biasa. Betul-betul dia merasa gak layak untuk terima semuanya ini. Saudaraku, seberapa jauh saudara merasa berhak terhadap orang tuamu, terhadap apa yang kau terima dalam hidup ini, terhadap keadaan, semua yang kita lakukan, yang kita terima. Firman Tuhan berkata begini, mungkin saudara adalah orang yang diberkati. Ulangan 8 ayat yang ke-18 berkata begini, kalau engkau kaya, coba lihat Ulangan 8 ayat 18. Ayo silakan. Ulangan 8 ayat yang ke-18 demikian firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sebentar. Kalau saudara melihat dari terjemahan lain, ini dikatakan begini, you must remember the Lord your God, for He is the one who gives you the ability to get wealth. Engkau harus ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kau kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Saudaraku, coba aplikasikan dalam diri kita masing-masing. Kenapa saudara diberkati? Karena engkau bisa sekolah, karena engkau kaya raya, karena engkau suaranya bagus, karena engkau bisa ini, bisa itu. Semua seringkali kita merasa itu karena saya.
Tapi Tuhan katakan, Musa sebelum dia pergi meninggalkan bangsanya, dia katakan, ingatlah akan Tuhan Allahmu. Karena dialah yang memberi engkau kemampuan untuk memperoleh semua kekayaan ini. Musa menanamkan kepada Israel, jangan pernah satu orang pun merasa dia berhak atas semuanya ini. Contoh sederhana. Ada seorang dokter muda yang hebat, baru selesai kuliah, mendapatkan gelar dokter, medical doctor. Dia bekerja, dikirim ke daerah, lalu pulang dari daerah. Bekerja di satu rumah sakit, ternyata nggak laku, saudaraku. Nggak ada yang datang mau ketemu dengan dokter ini. Laler pun jarang datang, saudaraku. Dia berpikir, karena saya harus punya S2, saya harus mendapatkan spesialisasi. Dia pergi sekolah lagi, dapat spesialisasi, balik bekerja di rumah sakit. Nggak laku juga, saudaraku. Nggak ada orang yang datang berobat kepada dia. Dia mencoba begini, begitu dan sebagainya. Satu kali karena putus asa dia pergi ke Bapak Gembala. Dia katakan, Bapak Gembala, tolong doakan saya. Saya udah sekolah S1, nilainya luar biasa. Saya sekolah S2, nilainya luar biasa. Tapi nggak laku bekerja. Nggak ada orang mau berobat dengan saya. Bapak Gembala berdoa dan Bapak Gembala berkata gini, saya mau kasih dua pesan. Dua hal untuk kamu. Yang pertama, nanti untuk 3 bulan ke depan, kalau ada pasien telepon, bilang saya sibuk, nanti dijadwalkan 3 bulan lagi, pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian masih kosong. Jangan terima langsung, ada pasien lagi berikutnya, semua dijadwalkan di bulan yang sama, tanggal yang sama, jam yang sama. Wah luar biasa, wah brilliant idea, jadi dia kelihatan sibuk saudaraku, kelihatan pasiennya banyak kan. Lalu yang kedua apa Pak Gembala? Nah yang kedua nanti, kalau kamu sudah hidupi yang pertama, kamu akan mengerti yang kedua. Dia pulang dengan antusias, dia tungguin telepon, dokter nggak punya sekretaris, dia tungguin telepon sendiri. Begitu ada telepon dia ngomong, oh iya saya sekretarisnya dokter Inu, dokter Udin. Dokter Udin sibuk sekali. Kalau kamu mau berobat dengan dokter Udin, dia hanya bisa sempat 3 bulan lagi, jam sekian, tanggal sekian. Itu waktu yang paling kosong, yang cuma satu-satunya waktu yang kosong. Jadi semua pasien yang telepon dalam 3 bulan itu dipindah ke hari yang sama, jam yang sama, di waktu yang sama. Sampai pasien bilang, loh memangnya dokter Udin itu pinter banget. Memangnya dia itu hebat banget, sampai sibuk sedemikian. Oh kelihatannya begitu. Semua pasien mau ketemu sama dia. Orang mulai ngomong mulut ke mulut. Pada hari yang sama, jam yang sama, di bulan yang sama. Ada ratusan orang, wah mulai sibuk. Wah saya dapat nomor berapa nih? Dipanggil satu persatu sampai ngantri berjam-jam. Orang pikir wah ini dokter Udin ini hebat nih. Rame pasiennya begini. Sejak hari itu pasiennya mulai menjadi ramai tiap hari. Karena mulut ke mulut orang mulai advertise untuk dokter Udin. Dokter Udin mulai ramai setelah bertahun-tahun. Pak Gembala datang, Udin, istri saya sakit, tolong kamu datang periksa. Si Udin ini yang udah jadi dokter terkenal, marah kepada Bapak Gembala. Memangnya Bapak Gembala nggak tahu, saya ini dokter Udin sibuk sekali. Pasien saya begitu banyak. Kalau Bapak Gembala mau ketemu dengan saya, bikin janji dengan sekretaris saya. Nanti akan dijadwalkan untuk ketemu dengan Bapak Gembala atau istri Bapak Gembala. Terus Bapak Gembala bilang gini, Udin, waktu itu saya kasih 2 pesan. Saya hanya tinggalkan 1 pesan. Saya mau kasih tahu pesan yang kedua. Never forget who make you busy. Jangan pernah lupa siapa yang membuat engkau sibuk. Saudaraku saya ingin sampaikan. Kalau saudara begitu sibuknya, begitu luar biasanya preoccupied dengan hal-hal yang engkau inginkan sendiri, engkau tidak akan pernah bersyukur. Jangan pernah lupa, Tuhanlah yang memberikan kau kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Tuhanlah yang telah memberkati engkau sehingga engkau memperoleh semuanya ini. Saudaraku, anak-anak muda, terhadap anak-anak saya pun saya harus ingatkan ini. Jangan pernah lupa siapa yang membuat engkau menjadi seperti sekarang ini. Saudaraku, papa mamahmu mungkin tidak sekolah seperti saudara. Papa mamamu mungkin kuliahnya enggak seperti saudara. Saudara lebih hebat dari papa mamamu.
Tapi jangan pernah lupa keringat papa mamamu yang membuat engkau bisa sekolah. Apa yang papa mamamu perjuangkan, doakan dan sungguh-sungguh lakukan. Demi untuk memberikan kau kesempatan untuk hidup. Kalau engkau sudah diberkati Tuhan, jangan pernah lupa bahwa itu adalah bagian yang papa mamamu lakukan. Baru beberapa hari yang lalu, ada seorang ibu di gereja ini telepon saya, hanya sekedar untuk curhat. Dia bilang 10 hari dia kena COVID. Dan 10 hari dia nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa lakukan apa-apa, nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa ke dokter. Karena dia demam, batuk-batuk. Dia punya 3 orang anak. Dia telepon anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Minta tolong mami diantar ke rumah sakit. Minta tolong mami diantar ke dokter. Anak-anak takut menemui maminya. Kenapa? Karena mami kena COVID. Takutnya menular kepada saya dan nanti satu keluarga kena COVID. Saudaraku, akhirnya dia telepon saya. Saya datang untuk bawain teh, bawain bubur. Dan minta didoakan. Setelah saya doakan saya pulang. Besoknya dia telepon, Pak saya sudah sembuh Pak. Saudaraku, ini orang mungkin gak benar-benar kena COVID. Tapi dia pingin belayan anak-anaknya. Dia ingin duduk sama-sama dengan anak-anaknya. Dia ingin makan, anak-anaknya ingat kepada maminya yang sudah tinggal sendirian. Sekarang tinggal sendirian. Saudaraku, saya ingin sampaikan, jangan pernah menjadi orang seperti ini. Jangan menjadi kacang yang lupa kulitnya. Ingat semua ini karena ada sesuatu yang melakukan bagi kita. Pertama ada Tuhan yang melakukannya bagi kita. Ada orang tua yang melakukannya bagi kita. Jangan menjadi orang yang terlalu merasa berhak untuk lakukan ini. Itulah orang Farisi. Dia merasa Tuhan aku baik, aku berhak, aku tidak seperti ini, tidak seperti itu dan sebagainya. Tapi orang pemungut cukai berkata aku tidak berhak. Tapi justru orang inilah yang hatinya bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, ucapan syukur itu bukan ucapan di bibir. Ucapan syukur adalah sikap hatimu. Kalau engkau mau bersyukur, tunjukkan kepada Allahmu bahwa engkau mensyukuri semua yang Tuhan berikan kepadamu. Datang untuk membawa dirimu, untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Untuk menghormati Tuhan. Saudaraku, saya ingin titipkan tiga aplikasi. Yang saudara bisa dengan mudah membangun satu rasa syukur dalam hidup kita masing-masing. Ya. Nah, 3 aplikasi ini saya harap saudara bisa renungkan dan kemudian bisa hidupi menjadi bagian daripada hidup kita. Kalau saudara mau mengembangkan satu sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur, belajar, renungkan 3 aplikasi ini. Dan ini akan menjadi bekal yang akan memberkati saudara, saya percaya. Saudaraku, perhatikan yang pertama. Belajar untuk bersyukur untuk masa lalumu. Sekali lagi, belajar untuk mensyukuri masa lalumu. Coba saudara renungkan sebentar. Ketika saya berkata masa lalumu, berapa banyak saudara pikiranmu terarah kepada hal-hal buruk yang pernah terjadi kepada hidupmu? Mungkin orang tuamu meninggalkan kau. Mungkin ada orang sahabatmu mengkhianatimu. Ada temanmu menipu engkau. Atau hal-hal buruk yang pernah engkau alami. Mungkin waktu engkau di sekolah engkau pernah dibully. Apapun itu. Seringkali ketika kita mendengar kata masa lalu, pikiran kita terarah kepada hal-hal yang negatif yang pernah terjadi. Hari ini saya ingin sampaikan, belajar untuk bersyukur tentang masa lalumu, untuk masa lalumu. Nah, dalam hal ini saudara perlu mengerti kebenaran ini. Seringkali kita mengingat apa yang seharusnya kita lupakan. Dan kita jarang melupakan apa yang seharusnya kita ingat. Sekali lagi, pikiran kita lebih sering mengingat apa yang seharusnya kita lupakan. Kita malah jarang sekali melupakan apa yang seharusnya kita ingat. Ketika kita mendengar kata masa lalu, kita teringat kepada hal-hal buruk yang seharusnya kita lupakan. Tapi justru itu yang kita ingat. Ketika kita harus mengingat apa yang harusnya kita ingat, tapi justru itu kita lupakan. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin betul-betul ajak saudara untuk belajar satu perkara. Sama seperti
terang dan gelap. Dua hal ini real terjadi. Memang sama-sama terjadi. Tapi saudara nggak ada gunanya untuk berdoa mengusir gelap. Dalam nama Yesus gelap hilang. Dalam nama Yesus ditengking bagaimanapun gelap itu tetap ada. Jadi untuk sederhananya menghilangkan gelap, bawa terang. Maka gelap itu akan secara sendirinya menyingkir dari hadapanmu. Sesederhana itu. Saudaraku, kita fokus kepada hal-hal negatif yang pernah kita alami. Kita doakan, kita tengking, kita berusaha untuk lakukan ini, lakukan itu. Itu tetap menyantol dalam pikiran kita. Tapi coba saudara lakukan untuk mengingat hal-hal yang benar, yang baik. Firman Tuhan katakan begini, coba lihat. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah saudaraku, saudara lihat. Inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia. Pikirkan semua itu. Nanti secara sendirinya, yang buruk itu akan tersingkir dengan sendirinya. Saudaraku, belajar untuk lakukan seperti ini. Berapa banyak saudara yang sekali waktu mengecek lemari bajumu. Saudara-saudara sekali-kali nanti pulang saudara lihat lemari bajumu. Ada baju-baju yang sudah tahunan, mungkin ada yang puluhan tahun, udah gak muat lagi. Tanpa disadari saudara udah melar begitu rupa. Sampai baju itu udah kekecilan, tapi masih disimpan di lemari baju itu. Saudara punya baju-baju yang seperti itu? Nah, saudaraku, kalau saudara seperti ini, berarti saudara nggak pernah ngecek lemari bajumu. Belajar untuk sewaktu-waktu, kalau bisa setahun sekali, singkirkan itu semua. Singkirkan, kasih orang atau apa, karena engkau nggak akan pernah pakai baju-baju itu. Saya sampai harus ngomong sama anak saya, Jud, coba kamu lihat, ini lemari sepatu kamu, apa yang memang kamu udah nggak mau lagi, diambil, baru dia kasih. Saudaraku, belajar untuk menyingkirkan hal-hal seperti itu. Sama seperti album foto. Ada di foto saudara yang kelihatannya jelek, lagi perutnya mancung gitu ya. Wah, ini yang begini-gini diambil, dibuang. Supaya foto-foto yang kelihatannya maco baru dipajang, disimpan. Saudaraku, lama-kelamaan kita terbiasa melakukan hal ini. Kenapa kita nggak bisa lakukan dengan pikiran kita? Coba buang yang nggak perlu kita pikirkan, nggak perlu diingat-ingat, kita buang. Supaya diisi dengan hal-hal yang perlu diingat. Nah saudaraku, hal ini akan merubah pola pikir saudara. Dan akan merubah sikap hatimu. Tadi pagi saya sempat share sedikit. Saya kenal satu orang. Namanya Roger. Roger ini adalah orang yang sangat luar biasa. Dia penuh dengan wajah yang penuh sukacita. Dia kurang lebih 20-an tahun di atas saya. Dia seorang pengusaha yang luar biasa. Orang ini betul-betul menginspirasi hidup saya. Satu kali saya tanya sama Roger, karena saya mulai bergaul karib dengan dia. Saya menjadi sahabat. Dia seperti mentor bagi saya. Saya tanya gini, Roger, apa memang kamu dari lahir ini udah ceria mukanya? Oh enggak, saya melatih hidup saya. Kamu latihnya gimana? Saya latih untuk punya optimis. Bahwa hari ini akan lebih baik. Terus dia latih dirinya sendiri. Lalu dia bercerita begini. Pada waktu dia berusia 15 tahun. Papahnya punya sahabat, punya teman bisnis. Teman bisnisnya mengkhianati papahnya. Ngambil uang bank begitu banyak, pinjam uang bank. Dan ambil ini itu, kemudian lari, ditinggalkan. Hutang perusahaan ditinggalkan begitu saja. Uangnya dia bawa lari. Hutang yang begitu banyak. Akhirnya semua usaha itu dirampas oleh bank. Bahkan rumahnya pun dirampas. Sehingga Roger dengan maminya dan adiknya perempuan itu terpaksa ngontrak, pindah-pindah. Maminya menjadi pembantu, membersihkan rumah, melakukan ini, melakukan itu. Roger tidak pernah sekolah lagi sejak usia 15 tahun. Tidak pernah lagi bersekolah. Tiap hari dia menjaga adiknya. Dia bekerja sebagai kuli bangunan, kuli ini dan sebagainya. Tapi dia terus bertumbuh. Dia melatih hidupnya, melatih cara berpikirnya, melatih pola hatinya. Lama berlalu, Roger menjadi pengusaha. Pada waktu itu, di seluruh
Kota itu tidak terlalu besar. Di Aniston itu dia tidak terlalu besar. Tapi Roger itu begitu berpengaruhnya. Sampai dia mempunyai usaha-usaha yang luas sekali. Saudaraku, satu kali ada seorang tua datang untuk melamar pekerjaan. Orang udah tua, udah 60 lebih, 66, 67 tahun. Tapi karena iba, karena kasihan, Roger berkata, kamu bisa apa? Oh, saya bisa ini, saya bisa ini. Ya udahlah, dikasih kesempatan. Setelah dikasih kesempatan, beberapa bulan dia bekerja. Lalu orang tua ini mulai berkata kepada Roger, Roger, saya minta waktu. Saya mau kasih tahu kamu bahwa saya kenal papa kamu. Oh ya? Kenal dari mana? Saya dulu adalah partner bisnis papa kamu. Mungkin kamu lupa. Sayalah orang yang mengkhianati kamu, mengkhianati keluarga kamu. Pada waktu dia mengambil semua hartanya, papahnya begitu tertekan, papahnya bunuh diri dan meninggalkan istri dan 2 anak. Saudaraku, Roger sudah lama lupa dengan ini. Dia ingat-ingat, iya dia pernah dengar nama ini. Dia pernah dengar cerita, tapi samar-samar. Dan dia udah gak kepingin lagi mengingat-ingat itu. Karena dia terus bangun dengan pikiran-pikiran yang benar. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang baik, yang disebut kebajikan, itulah yang dia pikirkan. Sehingga Roger mulai bertumbuh. Pada waktu itu setelah diceritakan, Roger berbicara dengan saya, dia katakan gini, saya bingung, saya gak ada sedikit pun sakit hati. Justru saya iba dengan orang ini. Dulu dia membawa kabur uang kami, begitu banyaknya. Sekarang dia menjadi miskin betul-betul, sampai dia minta-minta pekerjaan. Umur segitu masih harus bekerja banting tulang. Roger berpikir, saya jadi iba melihat orang ini. Saudaraku, saya merenungkan hal ini, inilah kebenaran firman Tuhan yang saudara perlu renungkan. Belajar mengisi hatimu, mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang benar, hal yang baik, hal yang mulia, hal yang pantas didengar, hal yang disebut kebajikan. Supaya semua yang tidak benar itu tersingkir dengan sendirinya. Dengan cara itulah engkau bisa bersyukur. Belajar untuk bersyukur tentang masa lalumu. Saudaraku, ini aplikasi yang pertama. Syukuri masa lalumu. Semua kita punya masa lalu. Ada masa lalu yang gak enak. Saya pun kalau saya ingat-ingat betul-betul, pasti semua kita punya masa lalu yang gak enak. Ditipu orang, dihianati, diperlakukan begitu. Semua kita punya masa lalu yang gak bagus. Apalagi kalau saudara punya masa lalu menipu orang. Ah, itu beda lagi. Saudaraku, semua kita punya masa lalu yang tidak baik. Singkirkan semua itu, berdamai, bersyukur untuk masa lalu. Aplikasi yang kedua. Ini penting untuk saudara ingat-ingat betul. Belajar untuk bersyukur sebelum hal baik itu terjadi. Pada umumnya, kita berkata terima kasih karena kita sudah terima. Kalau toh saudara berkata terima kasih. Seperti tadi yang saya ceritakan, ada banyak orang menerima apapun, dia tidak perlu merasa perlu untuk berterima kasih. Kalau toh saudara berterima kasih, itu karena saudara sudah menerima sesuatu. Baru berkata terima kasih. Sekarang kita rubah, belajar berterima kasih sebelum engkau menerima apa-apa. Karena inilah aplikasi apa yang Kristus lakukan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara baca dari kitab Yohanes, dari Injil Yohanes 11. Satu kali Tuhan Yesus didatangi oleh seorang yang berkata tentang kematian Lazarus. Dia dipaksa untuk datang membantu menyembuhkan Lazarus. Tapi Yesus sengaja berlama-lama. Sampai akhirnya Lazarus mati betul-betul. Dan udah 4 hari mati. Kemudian Tuhan Yesus baru datang. Saudara tahu, ketika Tuhan Yesus datang, lihat. Yohanes 11 ayat 40 sampai 44. Yohanes 11 ayat yang ke-40 sampai dengan 44, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, bukankah sudah kau katakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Perhatikan sekali lagi, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Silakan. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan keras, Lazarus,
marilah keluar. Amin. Nah sebentar, saudara lihat. Kapan Yesus bersyukur? Sesudah Lazarus dibangkitkan atau sebelum Lazarus dibangkitkan? Kapan Tuhan Yesus bersyukur? Sesudah doanya dijawab atau sebelum doanya dijawab? Saudara lihat. Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan engkau selalu mendengarkan aku. Kemudian dia berkata kepada Lazarus, Lazarus bangkitlah. Baru Lazarus dibangkitkan. Yesus bersyukur terlebih dahulu. Baru mujizat terjadi. Anak-anak Tuhan, kalau toh sopan, kalau toh ingat. Dia berkata terima kasih. Dia bersyukur kalau udah terima. Tuhan Yesus berterima kasih sebelum dia terima. Nah saudaraku, ini aplikasi kedua. Belajar untuk bersyukur sebelum saudara menerima kebaikan. Sebelum saudara menerima apa-apa. Bersyukur sebelum apa-apa. Itu sebabnya saya sarankan setiap pagi hari. Sebelum apapun terjadi, pagi hari itu berlutut di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan aku bersyukur untuk hari ini. Untuk apapun yang akan terjadi hari ini, aku bersyukur. Belum terjadi pun saudara bersyukur. Ini aplikasi kedua. Aplikasi yang ketiga, lihat firman Tuhan. Ini saya, saudara sebelum saya melanjutkan ke aplikasi ketiga, saya ingin bacakan satu kisah. Anak daripada Billy Graham, namanya yang paling besar, namanya Annabel Graham. Dia pada waktu itu di hadapan peti mati papahnya, dia bercerita tentang mamahnya. Ruth Graham. Dia katakan pada waktu Ruth Graham berumur 13 tahun. Anak seorang misionaris di China. Ruth Graham berdoa untuk jodoh. Dan pada waktu itu anak kecil 13 tahun. Dia berdoa begini. Ini saudara bisa temukan ini doa-doanya di internet. Dan dia berkata begini. Ini saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya Tuhan, aku bersyukur dan berdoa. Tanpa rasa takut. Aku tidak butuh pria tampan, tapi biarlah dia menjadi sepertimu. Aku tidak membutuhkan pria yang besar dan kuat atau terlalu tinggi. Dia juga tidak perlu menjadi seorang yang jenius atau kaya raya ya Tuhan. Sama sekali tidak perlu demikian. Tapi biarlah kepalanya tegak ya Tuhan. Dan biarlah matanya menjadi jernih, bahunya tegap, apapun kondisi yang dialami. Apapun keadaan di bumi dipijakannya. Dan biarlah wajahnya berkarakter, jiwanya tangguh dalam menghadapi apapun. Dan biarlah seluruh hidupnya terlihat ya Tuhan, ke arah kesatuan tujuan. Lalu ketika saatnya dia datang, dengan mata yang tenang dan bersinar, aku akan mengerti bahwa dialah pria itu. Aku berdoa, Ruth Graham. Saudaraku, gadis 13 tahun. Coba yang jomblo nggak usah angkat tangan. Saudara, hatimu dengarkan perkataan firman Tuhan ini. Yang jomblo berdoa untuk jodohmu seperti ini. Pada waktu Ruth Graham 13 tahun, dia berdoa, secara spesifik dia bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur sebelum suaminya datang. Tanpa dia sadari, suaminya adalah Billy Graham. Yang dipersiapkan Tuhan. Menjadi orang penginjil paling terkenal sepanjang jagat raya. Luar biasa, dia berdoa ketika masih 13 tahun, nggak tahu apa-apa. Bersyukur sebelum terjadi. Saya ingin ajak saudara untuk melihat aplikasi yang ketiga. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 14, saya ingin bacakan secara cepat. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudaraku, firman Tuhan katakan, kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu menjadi sahabatku. Dan sahabat akan saling mempengaruhi sehingga karakter akan berubah. Satu firman Tuhan yang Tuhan katakan di 1 Tesalonika 5 dikatakan begini, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala perkara. Ketika orang itu bersahabat dengan Tuhan, maka secara sadar tidak sadar karakter sahabat itu akan terimpartasi. Dia akan belajar seperti sahabatnya. Saya kembali kepada cerita Roger ini. Roger ini bukan pengkhotbah, dia bukan worship leader. Dia nggak punya pelayanan apa-apa di dalam gereja. Tapi Roger ini luar biasa. Sejak saya kenal dia katakan, Steven, 1 minggu 1 kali, saya mau makan dengan kamu. Jadi setiap minggu, 1 minggu sekali, saya pergi makan dengan dia.
Dan ketika pergi makan, dia cerita kanan kiri, dia ajarkan saya ini itu, ya cerita macam-macam. Dan setiap kali makan, dia bayarin saya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-lama sedablek-dableknya manusia. Saya juga sungkan, saudaraku. Walaupun saya masih student pada waktu dia udah menjadi pengusaha. Saya nggak enak hati. Saya bilang gini, Roger, coba deh sekali-kali saya yang bayarin kamu. Oh nggak usah. Kenapa? Apa kamu anggap saya itu miskin benar atau apa? Dia bilang bukan. This is my ministry. Ini pelayanan saya. Mana ada pelayanan model begini saya pikir. Pelayanan itu kan di atas mimbar, kelihatan. Kok pelayanan ngundang orang, ngajak orang makan? Tapi ini Roger ngomong begitu. So, 1 kali saya datang mau makan, saya selipin kartu kredit saya ke kasir. Kasirnya bilang, oh nggak bisa. Roger udah bilang, kamu bisa 1 kali akan buat begini. Dia udah titip kartu kreditnya. Jadi saya nggak pernah bisa bayarin dia. Sampai saya meninggalkan Jacksonville. Saya nggak pernah bayarin 1 kali pun. Dan sekarang Roger nggak tahu di mana. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Tapi dari hari itu, sifat-sifat ini perlahan-lahan mulai saya belajar. Kalau saya bisa duduk sama-sama orang dan saya bisa memberi ini, memberi itu karena saya belajar satu hal penting ini dari sahabat saya. Tuhan katakan gini, kamu akan melakukan yang sama seperti aku lakukan. Kalau kamu menjadi sahabat bagi Tuhan. Saudaraku, hari ini mungkin saudara berpikir mengucap syukur itu berat. Bersahabat dengan Tuhan. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Perlahan-lahan saudara akan terbiasa. 3 aplikasi ini. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Belajar untuk sungguh-sungguh bersyukur sebelum semua itu terjadi. Sebelum apapun yang kita alami, kita terima. Kita udah bersyukur terlebih dahulu. Maka saudara akan melihat hal-hal baik itu akan terjadi dalam hidupmu. Belajar bersyukur bukan karena kita itu berhak terima. Tapi karena justru kita tidak berhak terima. Nah, saudaraku, renungkan firman Tuhan ini dan biar ini menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Mari tundukkan kepala, hamba-hamba Tuhan.